Kapolres Ngada, entah siapa namanya saya lupa, dia ditangkap karena kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bayangkan seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung ini justru melakukan tindak pidana pencabulan, dan korbannya bukan satu tapi 3 anak. Dan sialnya lagi, videonya ini sampai ke Australia, justru yang melaporkan pemerintah Australia. Ini kan sangat memalukan sekali. Dan kita tahu bahwa institusi Polri ini saat ini sedang menjadi sorotan publik setelah band punk Sukatani itu membuat lagu dengan judul Bayar Bayar Bayar. Setelah lagu itu booming, kemudian band Sukatani mengaku ditemui oleh anggota kepolisian. Sehingga tidak lama dari situ band Sukatani membuat pernyataan atau permohonan maaf. Ya, publik menilainya itu sebagai bentuk intervensi ya. Bukan intervensi, tapi mencoba untuk memberikan tekanan kepada band Sukatani. Entah dari siapa bentuk tekanan itu, tapi yang jelas band Sukatani merasa khawatir, mungkin takut, sehingga membuat permohonan maaf. Harusnya di alam demokrasi kritik itu menjadi sesuatu yang lumrah, hal yang wajar, karena kritik itu yang bisa menjadikan sesuatu lebih baik. Kritik adalah bentuk evaluasi dari publik kepada pejabat pemerintah yang mereka punya tanggung jawab untuk mengayomi, terus kemudian mensejahterakan rakyat. Tapi kalau kemudian mereka yang mengkritik diintimidasi, wah, ini kita perlu mempertanyakan. Kita ini benar-benar di alam demokrasi atau sudah mulai ke arah otoriter. Banyak yang beranggapan bahwa ini sedikit melenceng dari institusi kepolisian. Banyak yang beranggapan bahwa saat Prabowo ini menjadi presiden, 2 lembaga negara yaitu TNI dan Polri mulai banyak yang menduduki jabatan sipil. Aktivis menilai bahwa ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap reformasi. Entahlah bagaimana komentar mereka. Tapi kalau melihat bagaimana track record institusi kepolisian yang saat ini menjadi sorotan, bahkan kalau lihat di TikTok ya, saya melihat komentarnya netizen terhadap postingan-postingan yang itu dilakukan oleh kepolisian, pasti selalu komentarnya negatif, sedikit yang berkomentar positif. Lah, ini harusnya menjadi indikator penilaian bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kepada lembaga negara satu ini. Terlalu banyak kasus lah ya. Misalkan yang paling banyak itu bisa dilihat di YouTube, di berbagai platform medsos ya. Ketika seorang oknum polisi melakukan pungli di tengah jalan ya. Wah, itu banyak sekali kasusnya. Dan itu vulgar lah di medsos ya, platform medsos. Entah, saya tidak tahu apakah
kemudian saya memberikan opini semacam ini nantinya bakalan diintimidasi atau seperti apa. Yang jelas saya hanya ingin memberikan pendapat saya soal institusi ini. Sebagai warga sipil, saya berhak memberikan kritik terhadap pejabat negara. Walau bagaimanapun saya juga membayar pajak. Oleh karena itu, saya perlu mendapatkan layanan sebagaimana masyarakat lainnya. Ya, semoga saja tidak mendapatkan intimidasi ya. Tapi yang jelas ada sebuah negara, saya lupa nama negaranya siapa. Nama negaranya apa? Tapi yang jelas negara ini yang semula mendapatkan peringkat 100 sekian karena institusi kepolisiannya di sana itu korup, sangat korup, sehingga sang presiden melakukan reformasi dengan memecat ribuan anggota polisi. Setelah itu merekrut polisi baru dengan diberi gaji sekian kali lipat. Dan setelah melakukan itu, baru kemudian peringkat angka korupsi di sana menurun drastis, bahkan naik tingkat, yang 100 sekian sekarang masuk 10 besar negara yang cukup bersih soal korupsi, walaupun masih ada lah sedikit. Nah, hal semacam ini perlu dicontoh mungkin ya. Saya tidak menyarankan untuk melakukan pemecatan terhadap presiden karena efeknya luar biasa, akan banyak sekali pengangguran. Kita tahu saat ini banyak PHK di mana-mana. Kalau kemudian banyak anggota Polri yang dipecat, wah ini juga memberikan beban baru. Tapi paling tidak harus ada formula baru atau misalkan ya reformasi kepolisian lah. Kalau pendapat saya, kepangkatan jenderal, AKP dan lain sebagainya itu tidak perlu ada. Cukup ada di TNI saja. Jadi kepolisian itu hanya mengurusi ya kriminal, terus kemudian paling banyak diterjunkan di lalu lintas. Menurut saya, ya entah pemerintah menerima apa tidak. Yang jelas ini saran saja untuk memperbaiki atau melakukan reformasi kepada Polri, atau Polri itu diletakkan di bawah Kemendagri. Siapa tahu dengan semacam itu bisa ada evaluasi besar-besaran atau perubahan. Karena kita tahu bahwa ketika ada pangkat jenderal, terus kemudian sampai ke bawah-bawahnya itu AKP dan lain sebagainya. Dulu kita ada Sambo yang dia di Propam. Semuanya tahulah bagaimana kejahatan Sambo. Ada lagi Kapolda itu yang dia berbisnis narkoba. Wah, ini kan kacau negara ini kalau kemudian aparatnya bersikap demikian. Harusnya penegak hukum itu ya hukumannya harus berkali-kali lipat daripada warga sipil ketika dia melakukan pelanggaran. Tapi faktanya ketika mereka melakukan tindak pidana misalkan, hukumannya mungkin hanya dipindah tugaskan, tidak sampai ke arah pidana. Ini yang kemudian menurut saya juga untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian, kalau hanya sebatas seperti itu ya tidak akan ada perubahan. Kalau hanya dipindahkan gitu. Ya itu saran saya, terserahlah bagaimana pendapat netizen sekalian, netizen semuanya. Apakah ini bisa diterima atau ya terserah, bisa ditolak juga.